Sahabat Shalom, pagi Tuhan memberkati. Balik lagi pagi ini kita ibadah Sabat, hari yang ditentukan Tuhan dari penciptaan semesta ini. Tidak berhenti untuk menguduskan hari Sabat, mencurahkan berkat kepada siapa saja yang menguduskan Sabat, yang menghormati Sabat. Itulah perintah Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kita buka isi kitab suci ini. Apa yang tertulis di dalamnya itu harus kita ikuti. Tuhan itu tidak akan pernah menuntut banyak-banyak. Harus kau sekolah dulu, kau sudah di STH dulu, MTH dulu, dokter dulu. Tidak begitu dalam isi kitab sucinya di dalam. Tuhan menuntut kita supaya kita membaca kitab suci ini, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, mempelajari namanya hukum-hukumnya Tuhan. Karena hukum-hukumnya Tuhan itu tidak sulit, ya. Hukumnya Tuhan itu ada di mulutmu dan ada di hatimu. Jangan taruh di kepalanya, jangan taruh di otaknya, gitu. Ya, jadi firman itu harus kau simpan dalam hati. Ya. Orang yang mencintai hukum Tuhan itu pasti ada dalam hatinya. Kalau dia sudah taruh dalam hatinya, maka dia akan patuh kepada perintah-perintah Tuhan, akan patuh kepada hukum-hukum Tuhan. Itulah perintah Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini, renungan kita, bacaan isi kitab suci pada pagi hari ini, Sabat hari ini, terambil dari Pengkhotbah. Pengkhotbah 12 ayatnya 1 sampai 14. Sekali lagi, Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 14. Karena itu kalau lembaga kita pendeta itu dikasih 2 judul. Silakan dibaca, kita baca selengkapnya saja. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan pengiring berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi pengiringan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badang berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Selain pengkhotbah berkhidmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti busa, dan kumpulan-kumpulan seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula, anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kembali pagi hari ini sudah mendengar bersama pengkhotbah. Pengkhotbah ini siapa dia? Salomo. Tidak lain tidak bukan adalah namanya raja, namanya Salomo. Salomo ini luar biasa, saudara, diberikan hikmat yang luar biasa. Raja yang luar biasa, dia kaya raya dan luar biasa lah Salomo ini. Makanya kalau di Amsal, pengkhotbah ini tidak lain tidak bukan adalah Salomo. Salomo itu punya hikmat yang luar biasa. Hikmat itu apa? Pengetahuan. Jadi namanya Salomo ini punya pengetahuan dalam bidang apa saja. Salomo ini luar biasa, tidak ada duanya. Tapi kalau kita pelajari namanya riwayat Salomo ini,
akhir hidupnya apa yang terjadi. Ya. Akhirnya dia meninggalkan Tuhannya karena dipengaruhi oleh siapa? Istrinya. Istrinya itu ada 1.000 orang. Dari bangsawan itu 700, gundik itu ada 300, jadi 1.000 orang, saudara. Jadi 1.000 orang inilah mempengaruhi namanya imannya, namanya Salomo, sehingga akhir hidupnya di sana. Jadi Salomo ini tidak seutuhnya lagi kepada Tuhan. Jadi Salomo ini sudah mulailah menyembah yang tidak diperintahkan oleh Tuhan karena dipengaruhi oleh istri-istrinya. Karena istri-istrinya kebanyakan juga orang-orang asing, ya, mungkin orang-orang Amor, orang-orang Moab dan lain sebagainya. Dan hidupnya juga terjungkal juga. Ya. Saya merenung begitu saudara. Saya sudah baca kitab suci ini selama 22 tahun, sudah 160 kalinya. Ya. Selama ke-22 tahun ini saya baca, dari tahun 2000 sampai tahun 2022 ini, berarti 22 tahun saya baca kitab suci ini, setiap hari, tidak pernah berhenti. Ya. Salomo saja pun terjungkal, saudara. Akhir hidupnya terjungkal juga. Tidak seutuhnya lagi mempercaya kepada Tuhan. Sehingga saya merenung. Ya. Saya terus merenung, namanya Matitia 7 ayatnya 13-14 di sana. Karena sempitnya jalan, sedikit sekali orang yang masuk. Ya, saya merenung itu. Bayangkan aja Salomo ini diberikan hikmat yang luar biasa. Akhir hidupnya apa? Ya, pengaruh oleh istrinya, dia sibuk dengan istrinya, akhirnya dia lupakan tuh. Diperingatkan kita hari ini. Ingatlah, kalau ayat pertama tadi itu, kalau kita baca ayat pertama, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari yang malang. Ingat akan penciptamu. Penciptamu itu siapa? Saya seorang pembaca yang baca setiap hari. Saya tahu pencipta saya itu siapa. Tidak lain tidak bukan adalah Yahweh. Ya. Pencipta alam semesta ini hanya satu-satunya adalah Yahweh. Tidak ada yang lain. Begitu juga lah. Ya. Zaman namanya layanan-layanan itu, ada seorang bayi yang lahir, ya, lahir dari seorang perawan namanya Miriam. Sampai saat ini mereka tidak tahu ini siapa. Jarang sekali saya mendengar itu yang mengatakan bahwa Yahweh lah yang jadi anak manusia. Ya, jarang sekali. Ya. Ada ragu-raguannya, ada Bapak Yahweh dengan Tuhan Anak segala macam. Itu dia yang kita mendengar setiap hari. Kalau kita baca di YouTube atau di mimbar-mimbar seperti itu. Tidak pernah ada mengatakan bahwa Yahweh lah yang menjadi anak manusia. Kamu percaya nggak jemaat bahwa Yahweh lah yang menjadi anak manusia? Amen. Kalau engkau membaca kitab suci, pasti engkau tahu penciptamu siapa. Penciptamu itu hanya satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada pencipta anak, tidak pernah ada. Ya. Selama 22 tahun 160 kali ini dari Kejadian sampai Wahyu itu, saya tidak pernah ketemukan hanya satu-satunya pencipta adalah Yahweh itu menjadi anak manusia. Ya. Inilah sampai saat ini mereka tidak mengenal. Diperingatkan oleh Salomo ini, ingat loh penciptamu sebelum namanya hari yang dahsyat. You. Sebelum terjadi nanti yang luar biasa. Sebelum namanya engkau mati. Ya, kalau kita baca ayat 7 tadi, ya, tubuh itu kembali kepada tanah, roh itu kembali ke atas. Sebelum terjadi itu, ya, makanya
kau pelajari kitab suci ini. Kau baca setiap hari, membekali kehidupan ini ya dengan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di dalam yang sering sekali di mimbar-mimbar itu ya, kebenaran-kebenaran. Hanya sekedar ucapan dari mulut mereka tapi tidak tahu apa itu kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu orang yang mencintai namanya hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu apa? Tauratnya. Ada 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Mamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu namanya hukumnya Tuhan. Ini harus diperhatikan, ini kekal namanya ya. Makanya perlu sekali saudara itu membaca namanya kitabnya Mose dan kitabnya para nabi, maupun kitabnya para yang tepat dalam, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu itu ya, tidak ada perjanjian baru di sana, tidak pernah ada ya, dan tidak pernah ada ya. Yang ada di sana adalah kesaksian namanya nelayan. Sudah sebelum namanya mereka menyaksikan namanya Yesus sudah dinubuatkan nggak? Halo? Bahwa nanti nelayan ini akan jadi saksinya. Atau paling tidak orang Israel ini menjadi saksi. Sudah dinubuatkan nggak? Sudah dinubuatkan. Ya. Itu yang tepat. Ya. Tidak pernah ada di dalam, sudah adakan mereka perjanjian baru dengan Yesus, tidak pernah ada. Yang benar itu, kalau kita mau selidiki kita teliti kitab suci itu adalah kesaksian namanya nelayan. Jadi yang tepat itu namanya kitabnya para nelayan, kesaksian nelayan. Kan begitu? Ya. Yang sangat jelas kalau kau baca sana Yesaya 43 kau baca itu, kamulah jadi saksi. Kan begitu kan? Ya. Itu yang tepat. Ya. Makanya saya mengatakan dari namanya Matitya itu sampai ke Wahyu ini sudah banyak yang dipelintir nggak? Kalau kalian ini baca kitab suci banyak yang dipelintir nggak? Ya? Banyak sekali yang dipelintir. Ya? Makanya saya mengatakan tidak ada perjanjian baru. Coba deh siapa yang mau nantang? Kalau dia nantang pakai kitab yang sama, kita lihat nanti di dalamnya ya, tulisan arti dengan kutipan sama nggak? Ya, banyak sekali yang dipelintir di dalamnya untuk nanti apa ya, supaya ya mungkin melegalkanlah namanya apa itu namanya perjanjian baru kan begitu kan? Sebenarnya tidak ada. Ya. Kalau ada mengatakan itu pengkhotbah ini Rasul Saul itu bikin ibadah baru, tidak pernah namanya Rasul Saul itu bikin ibadah baru. Pengalaman kalian, Rasul Saul itu pernah mengajarkan bikin ibadah baru nggak? Ya. Yang diajarkan apa? Rasul Saul kemana-mana itu sampai ke Asia, sampai ke Roma, sampai ke apa Yunani sana, yang diajarkan apa? Taurat aja, nggak ada yang lain. Tidak pernah ada. Kalau tudingan betul, ya. Kalau tudingannya benar. Makanya saya mengatakan dari awal dulu waktu saya mengajak rekan-rekan itu, mari kita baca kitab suci. Mari kita baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu supaya kita ini tidak ditipu saudara, ya. Karena banyak sekali pengkhotbah sekarang ini yang bergelegar-gelegar di mimbar. Iya di mimbar. Coba kalau namanya berdebat itu, ayo, ya. Saya pernah lawan siapa saja. Jangan kalau namanya STH, doktor saja, profesor, bawa kitab yang sama. Ayo, berani nggak dia? Coba kan? Berani nggak? Kita buka nanti kitab suci ini. Ya. Saya mengatakan namanya di Injil sana itu Injil itu sudah tidak murni lagi. Ya. Banyak sekali diperkosa. Ya. Karena saya teliti, ya, saya teliti tulisan aslinya dengan namanya kutipan. Ya. Saya teliti. Ternyata banyak sekali yang dipelintir-pelintir. Dengan mereka setia pelintir-pelintir, makanya mereka mengatakan bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku. Siapa yang mengatakan ini? Ya, dengan dipelintir-pelintir tadi, ditambah-tambahkan, diputar-putar tadi, itu yang mereka pegang sampai saat ini. Makanya ingat baik-baik, kita bicara namanya pengkhotbah hari ini. Ya, pengkhotbah itu ada di mimbar. Ya, zaman kita ini sudah jutaan orang di pengkhotbah. Ya, supaya ini pengkhotbah ketahuan nanti apakah
dia khotbahkan itu sesuai isi kitab suci atau bukan. Makanya perlu kita baca. Amin gak? Ya? Perlu kita baca setiap hari sehingga kita tidak telan bulat-bulat dari mimbar. Ya? Makanya ingat akan penciptamu ini sebelum datang hari yang dahsyat itu. Ya. Sebelum berakhir ini bumi ini, ya, perlu sekali membaca kitab suci, saudara. Ya. Makanya kalau kau baca 7 ayatnya 7 tadi apa? Ya. Ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kan? Ya, sebelum meninggalkan dunia ini, sebelum engkau menjadi tanah, kembali kepada tanah, lu berusahalah. Panggil berusahalah. Ya. Sekalipun mungkin satu hari berapa pasal dan berapa pasal, terus tak engkau baca selama engkau ada di bumi ini. Sebelum menjadi debu dan tanah. Ya. Ingat baik-baik. Kalau kita baca tadi 13-14, coba 13-14-nya. Ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ya kan? Benar-benar wajib loh saudara. Wajib itu saudara ya. Wajib. Manusia manapun wajib itu melakukan. Ya. Takut akan Tuhan itu apa prakteknya? Ya. Mereka mengatakan di mimbar itu takut kepada Tuhan, takut kepada, tapi lu langgar perintahnya, ya, lu langgar sabatnya, ya, lu hilangkan namanya, lu nggak mau, lu bikin sendiri apa peraturan lu sendiri. Coba apakah orang takut kepada Tuhan itu? Takut kepada Tuhan apa prakteknya? Halo jemaat, melakukan apanya perintah Tuhan. Sesuai namanya Ulangan berapa? 6 ayatnya 24. Coba dibaca ulang. Ini kan sering sekali saya angkat ini. Ya. Ayat 24-nya. Ulangan 6 ayat 24-nya. Yahweh Tuhan kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Yahweh Tuhan kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Coba saudara ya, takut kepada Tuhan. Orang-orang yang ikuti yang tidak melanggar namanya perintah Tuhan, itu orang takut kepada Tuhan. Tidak seperti namanya dari mimbar ini berkoak-koak namanya, oh kita harus bicara namanya kebenaran. Kebenaran apaan yang lu ngomong? Semua perintah-perintah Tuhan lu tolak. Gitu? Makanya saya mengatakan kalau disuruh namanya minggu itu perintah Tuhan atau perintah manusia. Lu bikinkan Natal segala macam itu perintah Tuhan atau perintah manusia. Supaya kau tahu ini adalah perintah Tuhan dengan perintah manusia, makanya baca kitab suci itu penting. Ya? Karena suatu saat nanti akan dibawa namanya ke pengadilan, saudara. Kalau orang dibawa pengadilan itu kenapa? Halo, ya? Kalau orang namanya banyak orang berhadap ke pengadilan itu kenapa? Pasti ada sesuatu. Ya? Makanya dia mengatakan itu orang benar atau orang salah suatu saat nanti akan menghadap pengadilan. Ya. Makanya sebelum nanti akan diadili, makanya perlu sekali dengan rendah hati ini kau baca kitab suci, jangan ikut-ikutan, ya, jangan ikut-ikutan, ya, jangan ikut-ikutan. Wah, saya khotbahnya orang, khotbahi dulu dirimu sendiri. Makanya kalau engkau baca namanya Matitia 7 di sana, sebelum namanya engkau keluarkan selumbar di mata saudaramu, ambil dulu balok dalam yang dimaksud itu ambil dalam balokmu apa maksudnya? Ya? Ya? Introspeksi dulu lah. Ya? Introspeksi dulu, lihat dirimu dulu. Jangan seenak-enaknya udah di mimbar ini lu khotbah orang. Ya? Seorang pengkhotbah itu orang-orang yang benar-benar yang meliti kitab suci, sehingga pada waktu dia khotbah itu dia sampaikan apa adanya, sesuai namanya tertulis. Itu pengkhotbah yang benar, bukan seperti pengkhotbah sekarang ini.
Ya, mereka mengelabui namanya jemaatnya dengan detailnya. Coba berapa orang sekarang yang mereka masuk jurang, dorong ke jurang? Ya, mereka bilang ada, wah ini jalan lurus. Ya, khotbah saya kemarin, Amsal, siapa saja yang meremehkan namanya firman akan tahu risiko apa yang dimaksud. Akan dibawa namanya ke pengadilan. Suatu saat nanti bawa pengadilan. Ya, makanya katanya kalau baca namanya Yakub 3 ayatnya 1, katanya sana, jangan orang banyak mau jadi karena nanti akan dihukum lebih berat. Coba baca namanya Yakub 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya. Menurut ukuran lebih berat loh, saudara. Seorang guru itu bukan sembarangan, saudara. Tidak seperti yang sekarang ini, yang jadi guru di mimbar itu. Pengalaman saya 20 tahun, benar bukan dibawain kita ke namanya ke surga. Itu bawa kita neraka. Ya. Ini saya bukan menghakimi, karena saya mengatakan sudah 160 kali ini saya baca kitab suci ini. Ya. Saya sudah baca ini 160 kali. Coba di saudara, ya, selama 22 tahun. Ya. Sehingga saya tahu apa yang dari mimbar itu sesuai nggak dalam kita, jauh betul-betul, saudara. Ya. Makanya kalau kau baca namanya Ulangan 29, orang sudah mendengar begini dan lain, terus dia mengatakan aku tetap selamat. Ya. Makanya orang itu akan dipisahkan supaya dia kena celaka. Akan gue pisahkan itu manusia itu supaya kena celaka, saudara. Ingat baik-baik loh, itu keras loh itu. Ya. Sudah dikasih tahu bahwa perintah Tuhan adalah sabat, gitu. Pondok daunnya, pesaknya segala macam. Terus ada orang mendengar, tetap membandel, ya, tidak memuduskan sabat. Saya mengatakan ada waktunya nanti akan dibawa ke pengadilan. Ya. Kita tidak tahu ke apa. Karena saya mengatakan pada waktu dia datang jadi anak manusia diolok-olok, sudah diolok-olok bagaimana apa yang dia tidak sekolah. Ini tukang kayu nggak sekolah lagi. Bapaknya tukang kayu, dia juga tukang kayu, tidak sekolah, diolok-olok, saudara. Ya, coba pada waktu namanya di waktu disalib itu, wah luar biasa jahatnya manusia. Coba ambilin namanya mahkota dulu, ini loh, mahkotamu, coba, terus diambilin mesin kan tongkat raja itu kan dari emas kan gitu loh, inilah, ambilin namanya bulu, kasih sama dia, habis itu diambilin ditok di kepalanya. Kenapa seperti itu? Karena sok tahu ini anak tukang kayu ini yang nggak sekolah, saudara. Begitulah yang terjadi sampai saat ini. Mereka melihat sedikit ada STH-nya, doktornya, wah itu benar-benar, saudara, mereka sampai nunduk. Sampai mereka nunduk, saudara. Ya, boleh saja kau tunduk orang ini kalau benar-benar dia khotbahkan sesuai namanya isi kitab suci, saudara. Ya. Tapi faktanya sampai saat ini saya seorang pembaca tidak pernah, saudara. Ya, coba mendengar ada orang-orang yang khotbahnya benar sesuai isi kitab suci. Mendorong orang-orang masuk jurang, iya, ya, coba. Makanya coba kalau saya mengatakan ini orang ada tidak senang, tidak ada perjanjian dan Paul, maka di Injil sana mereka putar balikan. Coba kalau ada yang menantangan, ya, coba bawa kitab yang sama. Saya sudah sediakan, sudah saya catat habis itu. Kenapa saya catat? Karena kalau saya baca namanya dari Matitia sampai ke Wahyu itu, ya paling lama 4 hari itu sudah selesai, ya kan? Ya. Kalau di luar sana dari Matitia sampai Wahyu, dari hidupnya, dari lahir sampai matinya juga nggak pernah dibaca. Paling dia baca seada-adanya yang Pak Pendetanya dia baca lagi, dia tidak baca tuntas. Kalau dia baca tuntas itu, yang seperti saya ini, makanya dia benar-benar akan mengatakan bahwa memang tidak pernah ada perjanjian baru dan tidak pernah ada kata pun yang mengatakan bahwa Taurat itu dibuang.
Tidak pernah ada. Dan rasul manapun nelayan tidak pernah ada mengatakan itu buang saja. Tidak pernah ada. Yang benar itu supaya mereka kembali namanya hukumnya tuh Tuhan. Itu nanti yang dibawa ke pengadilan. Ya kan? Ya. Di Indonesia sekarang kan lagi gempar-gemparnya ada seorang jenderal yang menembak anak buahnya. Ya. Ya, coba nanti akan dibawa ke pengadilan, ada pasal, ada ayatnya. Begitu juga lah nanti kemudian hari. Sekarang belum kau terasain kapan waktunya nanti akan dibawa ke pengadilan, saudara. Ya. Ingat baik-baik ya. Kesalahan anaknya itu tidak bisa ditimpakan kepada bapak. Begitu juga kesalahan bapak tidak bisa ditimpakan kepada anaknya. Ya, ingat baik-baik ya. Setiap orang akan bertanggung jawab sesuai namanya perbu. Amin gak tuh? Amin. Coba baca Ulangan 24 ayat 16. Coba baca. Ulangan 24 ayat 16. Yang keras. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Setiap orang akan dihukum mati sesuai namanya perbuatannya, saudara. Ya, itulah hukum. Hukum surgawi dengan hukum dunia mirip, saudara. Ya, coba. Kalau kau tidak melanggar hukumnya Tuhan, makanya tidak akan dihukum, saudara. Ya, pada waktu nanti kau dibawa pengadilan, kalau kau tidak melanggar, maka tidak akan dihukum mati, kan begitu, saudara. Ya, begitu juga Hezkiel. Hezkiel 14 ayat 14 dikencang yang dibaca kencang. Hezkiel 14 ayat 14. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Noah, Daniel, dan Hiob, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Yahweh. Ya. Suatu saat nanti ada waktunya. Ya. Sekalipun ada Noah, siapa lagi? Hiob, Daniel, mereka hanya menyelamatkan dirinya mereka sendiri atas kebenaran mereka. Tidak ada lagi dia akan tolong kepada istrinya, tidak ada lagi dia tolong kepada anaknya. Enggak peduli. Siapapun engkau yang melanggar hukumnya Tuhan akan dihukum. Makanya saya mengatakan marilah. Ya, saya selama 22 tahun ini saya mengajak orang-orang marilah dengan kau rendah hati bacalah kitab suci ini. Ya. Bacalah kitab suci ini. Persiapkan dirimu dengan baik. Bukan saya melarang engkau cari makan. Cari makan boleh-boleh, cari makan itu hanya sampai kepada 70-80 tahun mati. Tapi ada makanan yang abadi ini. Supaya engkau memperoleh makanan abadi ini perlu namanya engkau baca kitab suci, saudara. Ya. Supaya kita hidup lanjut hidup itu apa? Harus kita makan nasi kan gitu kan. Tapi ada namanya nasi abadi. Kalau engkau ikuti kebenaran Tuhan, kalau engkau ikuti sesuai yang tertulis di dalamnya, pasti engkau hidup sampai selama-lamanya. Itu yang dimaksud. Ya, suatu saat nanti akan bertanggung jawab. Ya. Saya tidak bisa lagi menjamin istri saya, tidak bisa juga menjaminkan anak saya. Ya. Makanya dari kecil ini doktrin anak saya itu melalui nama suruh baca kitab suci, ya toh? Mengajak istri saya supaya engkau ini jadi contoh dalam rumah tangga. Saya ini harus jadi contoh dalam rumah tangga. Saya ini seorang imam. Seorang imam itu jangan ngaku-ngakunya imam, nggak pernah baca kitab suci. Yang dikatakan imam itu orang-orang yang mengajarkan ke keluarganya kebenaran yang dia pelajari dari isi kitab suci itu namanya imam. Makanya imam itu harus jadi contoh, jadi teladan di rumah tangganya. Jangan jadi pembohong, jangan penipu. Gitu. Makanya seorang imam itu dia akan menjaga keluarganya. Gitu. Seorang imam itu akan dia baca kitab suci setiap hari, dimanapun dia berada. Tuhan itu tidak melarang engkau namanya tidak boleh bekerja,
hanya baca kitab suci di dalamnya, tidak seperti itu juga. Kan begitu, ya. Sekalipun juga ada di sana yang tidak ada kerjaan, ya seperti namanya nabi-nabi itu kan tidak ada. Ya. Mereka hanya sampaikan firman Tuhan, teguran Tuhan kepada raja, kepada imam, nah, kepada rakyat, kan gitu, ya. Tapi mereka di sana kan tidak kasih ajaran terus mereka pungut-pungut, tidak. Maupun juga imam-imam ini kan juga seperti itu, ya. Pekerjaannya mereka seperti itu. Imam itu kan sudah ada perpuluhannya, ya. Maka mereka tidak harus sana kemari supaya fokus mereka ke imam-imam itu mengajari sesuai namanya hukumnya tuh Tuhan, ya. Kenapa seperti itu? Ya. Karena suatu saat nanti ada pengadilan, akan diadili manusia ini, ya. Makanya nanti, ya, akan dipisahkan. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, saudara. Ya. Kalau ke kanan itu orang benar, ke kiri itu orang-orang apa? Yang melanggar. Ya. Makanya ada namanya sorga dan ada namanya neraka. Ada yang di atas, ada yang di bawah, saudara. Ya. Ingat baik-baik ya. Pengkhotbah ini peringatan wajib untuk menaati namanya hukumnya tuh Tuhan. Wajib loh, saudara. Gak main-main loh, wajib itu. Ya. Makanya kalau kau baca namanya Mazmur 62 ayatnya 12, coba baca Mazmur 62 ayat 12. 62. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Membalas nanti sesuai perbuatan. Siapa yang mengatakan ini? Pemazmur siapa ini dia ini? Tidak lain tidak bukan siapa? Daud ini raja benar loh, saudara. Ya? Kalau Taurat ini saudara, luar biasa deh. Ya? Dia nggak akan petenteng aja, dia nggak akan bawa lagi kewibawaan dan lain sebagainya. Kalau sudah namanya hukum Tuhan, oh namanya Daud, Raja Daud ini luar biasa deh, nggak ada duanya. Ya? Ya? Nanti akan bertanggung jawab. Ya? Ini kan mungkin pesan kepada orang Israel, pesan kepada anak-anaknya. Gitu? Coba. Ini seorang raja besar loh ini, saudara. Ya. Tapi persoalan sekarang ini sudah banyak orang yang membantu. Hatinya sudah ya. Hatinya sudah membantu. Kalau sudah membantu, hanya di otaknya di dalam itu melawan dan melawan. Gitu? Makanya saya mengatakan melalui Facebook itu, kan saya tulis itu, berbahagialah orang yang menguduskan hari Sabat. Siapa yang melanggar hari Sabat dihukuman? Ya, coba saudara, melalui Facebook. Ya, coba. Ada yang amin, kalau yang lain-lain cepat benar saya lihat itu. Ya, coba. Wih, langsung amin di dalamnya. Tapi kalau yang itu tidak ada yang merespon. Kenapa mereka tidak merespon? Karena Sabat sudah tidak ada. Sudah digantikan hari yang lain. Yang paling patah itu hari pertama, saudara. Ya. Coba kalau hatinya tidak membantuan. Ya. Tidak membantu, karena itu kan ada pasalnya, ada ayatnya. Kan dia baca. Ya. Yang mereka mengatakan perjanjian baru di sana. Mungkin saja ya mereka bikin perjanjian baru, terus bikin lagi hari yang baru, saudara. Coba kalau sudah seperti itu, makanya mereka nggak amin. Ya. Coba kan, ya. Kan banyak juga teman-teman gitu kan, jadi teman lah Facebook gitu kan. Nggak ada, paling segelintir orang itu. Ya. Coba dia juga tidak like, mungkin dia buka saja gitu, dia tidak like. Ya Tuhan, ya. Paling ada tulisannya, ada pasalnya, ada ayatnya, ada ancamannya juga, saudara. Ya. Dia tidak pernah membaca. Kalau dia baca namanya apa? Ibrahim 6, Ibrahim 10. Wih, itu nggak ampun, saudara. Coba. Sudah mendengar, tetap membandel, hukum seberat-beratnya katanya. Coba, saudara. Ya. Kalau sudah seperti itu, ya. Makanya Yeremia 17 ayatnya 9 sampai 10 itu
Karena itu sudah membatu. Coba Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Yahweh yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Coba saudara, benar-benar zaman Yeremia itu sampai membatu saudara. Coba, kurang apa lagi Yeremia ini saudara, sampai dikorbankan nyawanya saudara, sampai dilempar-lempar ke sumur. Saya melihat itu siksaannya zaman Yeremia, disiksa betul. Ya, saking membatunya saudara, diperingatkan kagak mau saudara. Tapi apa yang terjadi zaman Yeremia? Halo, apa yang terjadi zaman Yeremia? Dibuang. Coba dibuang ke Babel selama 70 tahun. Kurang apa lagi? Coba kan? Nah, yang melawan ini kan bukan raja saja, termasuk namanya imam-imam, termasuk juga nabi-nabinya sudah lawan namanya Yeremia saudara. Akhirnya apa? Ya, makanya kalau engkau baca ratapan sana itu, baru situ saudara, merasa penyesalan yang luar biasa, nangis-nangis. Ya. Makanya kau baca ratapan itu saudara dengan pelan. Akhirnya apa? Nasi sudah jadi bubur, air sudah jadi tumpah. Ya. Penyesalan kemudian hari saudara, hati lo saudara ya. Dengarkan ini. Ya. Saya ini khotbah, gak pakai rancangan otak saya. Saya pakai pasal dengan ayat. Nanti lo terima tidak terima itu urusan suatu saat ada waktunya kan? Ya. Ada waktunya nanti akan hukum. Begitu juga Yeremia 32 ayat 19. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu, matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Tuhan itu dia akan memantau tingkah lakumu ini akan dicatat. Saudara ingat baik-baik loh ya. Ini zaman Yeremia itu membatu betul, ya. Coba akhirnya dia mengamati ini kan yang ada di Yahuda ini, Yahuda ini juga gak pernah ambil pelajaran dari namanya utara ini. Zaman Yeremia utara masih ada nggak? Ayo, zaman Yeremia kerajaan utara masih ada nggak? Sudah tidak? Halo, sudah tidak? Sudah tidak ada lagi. Sudah digaruk Coba saudara, bandel lu saudara. Mereka itu tidak pernah membaca kitab suci. Sudah dari awal itu sudah kitab suci itu dibikin kayak apa itu loh. Ya kayak apalah gitu loh. Sudah diberhalakan. Tidak dibaca. Kalaupun mereka baca nanti pakai syarat lah segala macam. Gitu. Coba kan sampai sekarang ini begitulah orang Israel. Wih, kalau dibaca juga termasuk juga ini Kristen juga. Ada juga Kristen yang awal itu, gitu. Coba nggak dibaca sampai mulus saja kitab suci. Kalau sudah seperti itu mau jadi apa? Apakah ajaran Tuhan seperti itu? Ajarkan kita itu supaya kitab suci itu ada di ada nggak firmannya begitu? Kitab suci harus ada di sampingmu. Harus kau renungkan siang dan malam ini supaya engkau memiliki pengetahuan akan hukumnya tuh, supaya tidak seenaknya kau langgar. Kalau kau langgar memang sekarang belum kau rasakan, tapi ada waktunya saudara. Ya kan? Begitu juga kan zaman Yerobeam kan. Yerobeam itu bikin perjanjian berapa ratus tahun kemudian baru babak belur saudara. Ya, babak belur. Coba saudara. Begitu juga orang asing ini, Indonesia paling tidaklah kurang lebih 400 tahun yang lalu. Kitab suci ini masuk di Indonesia loh saudara ya. Yakin betul-betul pada waktu diterjemahkan itu orang Kristen nggak tahu.
ya, karena diterjemahkan ya bukan orang Kristen juga yang terjemahkan ini kan, ya. Jadi dari awal ini si Kristen ini dia nggak mau baca. Kalaupun dia baca dia sepotong-sepotong gitu sudah. Dia tunggu Pak Pendetanya. Pak Pendetanya itu kan dia belajar ilmu Tuhan, ya tak? Dia pelajari itu kita ikut saja. Itu sudah itu lah, nggak usah kita roba-roba lagi. Coba saudara kalau seperti itu, ya. Ya. Tuhan akan mengamat-ngamati loh. Tuhan nggak tidur, ya. Coba saudara, ya. Ini zaman Yeremia loh saudara. Karena begitu membatunya mereka ini, ya. Makanya kata kalau kau baca di Injil Matius 12 ayatnya 34-37, dengan mulutmu akan dibenarkan, mulutmu juga akan dihukum. Coba baca. Nama Matius 12 ayatnya 34-37. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Menurut ucapanmu akan dibenarkan, menurut ucapanmu dulu juga akan dihukum. Hai kamu keturunan ular beludak. Yang dia katakan keturunan ular beludak ini nelayan-nelayan atau orang-orang bersekolah? Halo. Yang tegas dong, suaramu yang keras. Yang dikecam itu keturunan ular beludak itu siapa? Namanya ahli Taurat sekolah nggak? Punya titel nggak? Dia tidak pernah membutuh lagi titelmu. Karena sudah tahu ini yang sekolah-sekolah ini yang memutar balikan namanya kebenaran itu. Coba, makanya saya mengatakan ada teman saya, sekolah di mana dia itu Pak? Apa Natara? Makan sekolahmu itu. Ya, makanya saya balik lagi. Itu kan orang-orang yang tidak pernah membaca, dia nggak baca sebenarnya, dia ikut-ikutan saja itu kan. Karena sudah lihat sekolah itu, bagi mereka jadi sekolah itu dianggap sudah malaikat. Apalagi kalau sudah dokter, waduh sampai bilang, waduh cuma dong. Kalau dia dokter, dia ingat baik-baik loh ya. Kalau engkau baca namanya Matius 23, apa isinya sana? Mengecam namanya ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat, celakalah kamu ahli Taurat, pembuat kejahatan. Karena mereka tidak mau menghiraukan lagi namanya Taurat ini. Tidak ada lagi yang melakukan Taurat pada waktu itu. Mereka bikinlah lagi namanya Talmud saudara. Ya. Makanya saya mengatakan sekarang orang Kristen juga dia tidak peduli. Namanya ini dia tidak baca ini. Pak pendeta-pendetanya ini nggak baca dari Kejadian sampai Wahyu. Dia sibuk dengan buku bapak gerejanya. Coba akhirnya apa? Dia bikinlah ajaran-ajaran itu dari bapak gerejanya. Coba ini kalau sudah seperti ini mau jadi apa? Ya, suatu saat nanti akan datang loh saudara ya. Nggak ada kompromi. Ya, maupun juga Roma 10 ayat 9 ayat 10. Ya. Tadi dengan mulutmu akan dibenarkan, dengan mulutmu juga akan dihukum. Maupun Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yeshua adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Siapa yang mengaku bahwa dia adalah Yahweh sendiri akan diselamatkan. Ya. Persoalan sekarang ini kan mereka mau tegas itu bahwa dia adalah Yahweh, tidak membaca. Kalau mereka membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, pasti dengan tegas bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi. Amin nggak ini? Dinubuatkan nggak bahwa dia nanti akan jadi manusia? Dinubuatkan dari mana? Kitabnya siapa? Kitabnya Moses dan kitab para nabi. Pasti engkau tegas. Ulang lagi, satu kali lagi.
Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yeshua adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kau mengaku bahwa Dia adalah Yahweh itu datang di bumi ini menjadi seorang manusia, diselamatkan Kak? Tapi kalau dia bilang nanti ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus, saya tidak tahu lagi. Makanya perlu dibaca namanya keempat penginjil ini. Keempat penginjil ini ada Matitia, ada namanya Markus, ada namanya Luka, maupun ada namanya Yohanan, ya. Mereka tetap mencatat dari mulutnya namanya Yeshua itu bahwa Taurat itu segala-galanya. Siapa yang melakukan Taurat, dia akan selamat. Coba saudara, ini tulisan ditulis keempat penginjil saudara. Coba, apakah dari mimbar itu diajarkan? Malah sebaliknya. Dari mimbar itu nama Yahweh setan. Taurat itu sudah dibuang. Buang aja Taurat. Coba kalau sudah seperti ini saudara, siapa yang mengajarkan ini? Ini adalah pembohong-pembohong, penipu-penipu, pembunuh-pembunuh yang di mimbar. Sudah tidak sesuai lagi isi kitab sucinya. Ya. Makanya sekarang ada yang menantang, saya nantang. Mau ketemu di mana? Ya. Coba tinggal lu mau pilih aja nanti. Ya. Coba. Saya akan nantang itu siapapun. Saya mengatakan bawa kitab yang sama. Kitab yang sama yang sudah diakui di negara ini, yang dicetak lembaga kitab Indonesia. Coba kan? Persoalan sekarang ini namanya pendusta-pendusta ini yang punya sekolah ini tidak pernah mau membaca kitab suci ini. Coba kalau mereka baca ini, mereka tidak berani. Hanya persoalannya sekarang itu mereka berkoak-koak dari mimbar itu untuk perutnya. Dia ngejar namanya perpuluhannya. Coba kalau perpuluhannya, dia meledak-meledak dari mimbar saudara. Yang dia pakai lagi, dia tidak pernah pakai bilangan, dia tidak baca lagi ulangan, dia tidak mau di situ. Dia ambil dari siapa? Di mana? Malia itu dia meledak-meledak saudara, ya kan? Coba saudara, ya kan? Coba kalau dia baca semua Maliaki, dia ambil Maliaki 3 saudara. Dari situ dia meledak di mimbar saudara untuk dia tipu. Makanya saya bilang ini pendusta-pendusta ini. Coba akhirnya apa? Sudah kekuras harta, mati lagi. Kasihan benar-benar yang jutaan orang, miliaran orang ini. Coba duitnya perpuluhannya sudah dikuras, mati lagi. Coba saudara, ya kan? Coba di mimbar sekarang kan, coba di mana-mana mereka bawa amplop perpuluhan segala macam. Sekarang lebih modern lagi. Kalau dulu kan perpuluhan pakai peti, sekarang nggak usah pakai peti. Pakai apa? Halo? Dia pakai rekening saudara. Kan tidak mungkin nama rekening ini kok kasih 10.000. Coba saudara, kalau sudah seperti ini mau surga, katanya sekali pun namanya Daniel, Iyop maupun Noah. Hanya mereka menyelamatkan diri mereka atas kebenaran mereka sendiri. Tidak peduli. Noah itu orang benar nggak? Itulah yang mereka katakan di mimbar ini, penipu-penipu itu. Oh, kita memperoleh kasih karunia. Selamat kita. Berbuat apa saja sudah ditebus oleh namanya darah Yesus. Ya, dia tidak baca tuntas. Kasih karunia itu yang dimaksud bukan keongkang-ongkang. Diberikan kasih karunia ini supaya benar-benar itu kau belajar isi kitab suci, kau sampaikan kepada keluargamu. Keluargamu dulu lah, nggak usah terlalu kau tinggi-tinggi. Ya. Makanya Noah itu orang benar sudah. Dia memperoleh namanya kasih karunia itu karena dia patuh kepada Tuhan. Coba kau ulangi Noah tadi, Noah
apanya Kejadian 6, 8 sampai 9. Yang kencang itu bacanya. Kejadian 6. Tetapi Noah mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Inilah riwayat Noah. Noah adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Noah itu hidup bergaul dengan Itu orang-orang yang memperelehkan, bukan orang-orang memperalihkan, yang membatu hatinya, yang nolak hukum Tuhan. Itu bukan kasih karunia. Ya, makanya saya mengatakan dari mimbar ini penipu-penipu ini sudah banyak orang mereka bantai, mereka bunuh ini. Ya toh? Coba saudara, kenapa saya mengatakan? Karena mereka mengajarkan yang tidak sesuai lagi ajaran-ajaran apa rasul-rasul ini. Bukan ajaran rasul, mencatat ini. Ya, Rasul Saul itu tidak ada ajaran lain, tidak ajaran baru. Rasul Saul kemana-mana yakinkan namanya orang Yahudi itu bahwa namanya Mesias sudah datang. Mesias itu adalah Yahweh itu sendiri. Kalau kita baca Roma tadi mengaku Yesus adalah Yahweh itu sendiri, atau salah laman maupun juga Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya bahwa aku ini Yahweh itu sendiri datang di bumi ini sebagai anak manusia, mati dalam dosa. Namanya persoalan ini sudah diterjemahkan ini dari awal, ini namanya kitab nelayan sudah diperkosa habis.